Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari Prodi Tadris IPS, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah saya yang berjudul Perkembangan Kebudayaan pada Pemerintahan Harun al-Rasyid di Masa Dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, banyak sekali khalifah-khalifah yang menjadi pemerintah. Salah satunya Harun al-Rasyid. Beliau merupakan khalifah kelima di Bani Abbasiyah dan memerintah antara 786 sampai 803. Harun al-Rasyid lahir di Rey, Teheran, ibu kota Iran pada tahun 148 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Maret 763 Masehi. Ia lahir dari pasangan Juraisiyah dan Al-Mahdi. Harun al-Rasyid berkulit putih, tinggi, gemuk, tampan, fasih, memiliki wawasan tentang ilmu dan sastra, menyukai ilmu dan ulama, senantiasa menghindari apa yang diharamkan dalam Islam, tidak menyukai pembantahan dalam agama, atau mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Sering menangisi dirinya sendiri, terutama ketika ia sedang dinasehati. Sebelum menjadi khalifah, beliau pernah memegang jabatan gubernur selama 2 kali, pada As-Saifah tahun 163 Hijriah atau 779 Masehi, dan pada Maghribi dalam tahun 780 Masehi. Setelah sempat 2 kali sebagai gubernur dalam tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi, Khalifah Al-Mahdi mengukuhkannya sebagai putra mahkota buat sebagai khalifah sehabis saudaranya. Harun al-Rasyid menjadi khalifah dinasti Abbasiyah berawal dari wafatnya Al-Hadi pada tahun 786. Maka tidak lama kemudian, saudaranya yaitu Harun al-Rasyid yang dibait oleh pendukungnya menjadi khalifah dinasti Abbasiyah. Setelah kuat posisinya, Harun memaksa Ja'far untuk meninggalkan kekuasaannya dan akhirnya Harun al-Rasyid yang menjadi khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, seorang khalifah yang taat beragama, salih dan dermawan, hampir bisa disamakan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Bani Umayyah. Khalifah Harun al-Rasyid juga banyak memberikan dukungan moral dan materi kepada para cendekiawan untuk melakukan riset dalam ilmu pengetahuan sehingga kaum cendekiawan tidak merasa kekurangan dalam melakukan sebuah riset yang terus-menerus. Bahkan, peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Pengembangan pendidikan Islam dinasti Abbasiyah dikenal menggunakan masa kebangkitan pendidikannya, terutama pada bawah kepemimpinan khalifah yang kelima yaitu Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Khalifah Al-Makmum. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat kepribadatan, membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan, mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majelis Al-Mudzakarah. Pada masa Harun al-Rasyid, juga suatu lembaga yang mengkaji dan mengembangkan pengetahuan yang dinamakan Khizanat al-Hikmah, yang kemudian pada masa Al-Ma'mun dikembangkan lagi menjadi Bait Hikmah, atau Akademi Ilmu dikembangkan lagi menjadi Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan yang meliputi perpustakaan, pusat penerjemahan, observasium, bintang, dan lain-lain. Pada masa ini, filsafat berkembang dengan pesat dalam Daulah Bani Abbasiyah. Lantaran dalam waktu itu buku-buku filsafat khususnya Yunani telah diterjemahkan kepada bahasa Arab. Tidak hanya filsafat, kemajuan sains dan teknologi pun juga mengalami kenaikan. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Arab masih kalah dengan bangsa Yunani. Ilmu pengetahuan dan filsafat berbentuk atas dorongan kitab-kitab yang diterjemahkan oleh bangsa Yunani. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan sains ditandai dengan berdirinya Khalifah Harun al-Rasyid. Ilmu sains yang mengalami peningkatan pada masa kekhalifahan adalah ilmu kedokteran.
Baik, sekian kesimpulan dari makalah saya ini tentang kekhalifahan Harun al-Rasyid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.